نستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebelum melanjutkan, kita murojaah dulu. Tasrif istilahi bab 1 sampai bab 6, wazan dan contohnya. Jadi wazan itu yang fa'ala yaf'ulu itu ya. Contohnya nasoro yan suruh. Baik, kita mulai dari bab 1, fa'ala yaf'ulu. Silahkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun nasara nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun minsarun. Ya, fa'ala yaf'ilu bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun fu'ila yuf'alu daraba daribun madrubun idrib la tadrib madribun mitrabun. Ketiga, fa'ala yaf'alu, silakan. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu fataha maftuhun niftah la taftah maftahun miftahun. Bab 4, fa'ila fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. Hasiba hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun. Bab 5, fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Alima alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun ni'lam la ta'lam ma'lamun. Fa'ula fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun maf'ulun nuf'ul la taf'ul maf'alun. Hasuna hasuna yahsunu husnan hasanun mahsunun nusun la tahsun mahsanun. Baik, kita masuk ya, halaman 131, 132. Jadi kita sudah sedikit sampaikan di pertemuan terakhir tentang al-qismu tsani ini ya, kelompok 2, yaitu tasriful fi'li tsulatsi al-mazidi. Tasrifnya fi'il 3 huruf yang mengalami penambahan. Ya. Kenapa sebuah fi'il harus mendapatkan huruf tambahan? Jawabnya apa? Untuk mendapatkan makna yang lain. Ya, untuk mendapatkan makna yang lain. Ya. Mendapatkan makna yang lain atau paling tidak menguatkan makna sebelumnya. Ya. Ada yang berubah maknanya, ada yang menguatkan makna sebelumnya. Ya. Dalam kelompok 2 ini, al-qismu tsani ini, ya, isinya ada
12 bab ya, ada 12 bab sudah saya tuliskan waktu itu di papan tulis. Ya. 3 tambah 1 ada berapa? Ada berapa wazan? 3 wazan. Yang tambah 2 huruf ada 5 wazan. Tambah 3 huruf ada 4 wazan. 3, 5, 4 berapa? 12. Ya. Jadi untuk yang di buku ini nanti pengurutannya itu pertambahan ya. Jadi kelompok tambah 3 huruf ada 3, nanti dibuat nomor 1, 2, 3 lagi. Kelompok fiil 3 tambah 2 ada 5 bab, nanti dibuat lagi bab 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti kelompok fiil 3 tambah 3 ada 4 bab, nanti dibuat nomor lagi 1, 2, 3, 4. Coba nanti kita apa? Kita urutkan saja dari bab 1 biar mudah mengingatnya. Nah, ini bab kita anggap bab 7 ini. Jadi halaman 130 ini tertulis babul awal ya. Al-babul awal ini kita beri nomor apa? Bab 7. Halaman 130. Sudah diberi bab 7 ya. Ya, yang belum silahkan diberi bab 7. Untuk bab 7 dan seterusnya sampai 22, judul bab diambilkan dari masdar atau fi'il madhinya. Karena apa? Masdar dan fi'il madhi atau rumus pada fi'il-fi'il yang bab 7 sampai terakhir itu baku. Ya, baku. Artinya apa? Tanpa harus buka-buka kamus, udah ikut rumus. Ya. Maka tinggal ngikutkan rumus saja, ikut wazan. Ya, kita mulai dari kelompoknya fi'il yang 3 tambah 1 ada berapa wazan? Ada 3 wazan. Jadi kelompok fi'il. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok fi'il 3 tambah 1. 3 asli tambahnya 1. Maka ada 3 rumus. Pertama fa'ala, kedua fa'ala, ketiga af'ala. Nah, ini nanti kita jadikan bab 7, ini bab 8, ini bab 9. Jadi bab fa'ala ini berapa huruf ini? 4 ya, tambahnya 1, ain. Fa'ala 4 huruf juga, tambahnya 1 yaitu huruf alif. Af'ala 4 huruf juga, tambahnya 1 yaitu hamzah. Ini bab 7, 8, 9. Ya. Di antara makna yang dihasilkan dari bab fa'ala ini apa kemarin? Menunjukkan makna mekan. Mekan. Ketika fi'il aslinya atau sebelum mengalami penambahan tidak pakai me. Ya. Contoh ya, yang di sini farroha. Farroha ini aslinya apa? Mujaradnya. Farroha aslinya apa? Fariha. Fariha itu bab 5 ya. Fariha yafrohu. Apa fariha artinya? Telah gembira. Nah, ketika ikut bab 7 ini, farroha menjadi menggembirakan. Jadi mekan. Gembira menjadi menggembirakan. Ada contoh juga di sini dakhola. Dari 3 hurufnya dakhola ya dakhulu, apa artinya dakhola ya dakhulu? Masuk. Kalau dakhola memasukkan. Kharaja yakhruju, keluar. Kharaja mengeluarkan.
Hasunayah sunu bagus. Hasana membaguskan. Membaguskan. Alima ya'lamu mengetahui. Kalau alama mengetahuikan. Maksudnya apa? Mengajarkan, menjadikan orang lain jadi tahu. Taklim gitu dah. Ya. Dan seterusnya. Itu diantara makna yang paling banyak dihasilkan dari bab ini. Adapun untuk makna-makna yang lain, ya tetap nanti harus melihat kamus. Di antaranya nanti yang kedua apa? Menunjukkan makna kasroh, makna banyak atau berulang-ulang. Seperti contoh di sini, qatto'a, qatto'a. Mujarotnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujarotnya qatto'a yaqta'u. Artinya apa? Qatto'a yaqta'u? Memotong. Kalau qatto'a memotong-motong. Artinya apa? Pekerjaan itu terjadi berulang-ulang. Kalau qatto'a cuma sekali toh. Qatto'a itu itu namanya qatto'a. Tapi kalau tel namanya apa? Qatto'a. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau ketika mujarotnya sudah maknanya pakai me, terus diikutkan bab fa'ala ini, maka diantara maknanya apa? Menunjukkan perbuatan itu apa? Terjadi berulang-ulang. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, kita langsung ke tasrifnya. Untuk masdar bab 7 ini ada 4 ya, ada 4. Ya, fa'ala, yufa'ilu, waalaikumsalam, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Nah, 4 ini masdar. Baru pada kolom ke-8 itu mufa'ilun isim fa'il, mufa'alun isim maf'ul. Jadi isim fa'il dan maf'ul mulai bab 7 sampai 22 ini mirip. Bedanya apa? Kalau isim fa'il kasroh sebelum terakhir, kalau maf'ul fathah sebelum terakhir. Mufa'ilun, mufa'alun. Fi'il amarnya fa'il. Nah, kenapa fa'il tidak pakai hamzah? Tidak seperti bab 1 sampai bab 6. Fi'il amarnya diawali hamzah, uf'ul, if'il, if'al gitu kan. Jawabnya karena huruf pertama di sini hidup, tidak sukun, sehingga tidak dibutuhkan hamzah wasol. Fa'il, la tufa'il, mufa'alun. Ya, fi'il madhi mudhari' majhulnya bagaimana? Bagaimana? Fu'ila yufa'alu. Fu'ila yufa'alu. Fu'ila yufa'alu. Jadi contoh di bawahnya apa berarti? Furriha yufarrahu. Furriha yufarrahu. Nah, furriha yufarrahu. Gimana Pak? Ya tambahannya itu loh, majhulnya itu loh. Furriha yufarrahu. Ya tambahannya itu yang saya tuliskan ini ditambahkan di akhir. Ya. Jadi farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan
mufarrihun, mufarrahun, farrih, la tufarrih, mufarrahun, tambahnya furriha, yufarrahu. Tambahnya furriha, yufarrahu. Ya. Assalamualaikum. Coba kita baca dulu rumusnya atau wazannya. Fa'ala yufa'ilu, silakan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun fu'ila yufa'alun. Sekali lagi fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il. Paling depan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. tiga kali malah meleto ya. Sekali lagi fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun fu'ilan fa'alun. Ini memang fontnya kalau sudah 40-an tahun ke atas memang terlalu kecil ya. Saya sendiri juga merasa ini terlalu kecil. Ya? Ukuran font tulisannya itu loh. Ini loh. Tulisannya terlalu kecil kalau tasbih itu kan. Kecuali kalau udah hafal merem aja bisa toh. Udah hafal. Ya, nomor 2, fa'ala. Ya, paling belakang fa'ala. Ya. Sekarang satu-satu. Pak si Hana enggak, Pak Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan fa'ilun fa'alun fa'ilan fa'ilun fa'alun fu'ilan fa'alun. Ya, mengerti? Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun fu'ila yufa'alun. Ya, lanjut. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun ya, Masya Allah. Terus fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan fa'ilun mufa'alun fa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu fu'ila yufa'alu. Terus Mas Guntur. Fa'ala yufa'alu
Yufa'ilu. Terus fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alun. Lanjut. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alun. Terus la tufa'il. Terus lanjut. Lanjut. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan if'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alun. Terus Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan if'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alun. lanjut. Terus lanjut. Mufa'ilun il fa'il la tufa'il fu'ila yufa'alu. Enggak, Pak? Taf'alan. Ya. Sekarang kita ambil contohnya. Farraha. Perhatikan. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun furriha yufarrahu. Ya, sama-sama. Farraha. Farraha yufarrihu Tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun furriha yufarrahu. paling depan farroha. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun furriha yufarrahu. Ya, baris kedua. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun furriha yufarrahu. Paling belakang ya, farroha. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan
Ya. Sekarang lihat contoh-contoh di bawah. Di tabel itu ada 4 contoh dari bina sahih, tapi sudah diambil satu, yaitu farroha menggembirakan. Sehingga pada tabel tasrif itu farroha dia fi'il madhi telah menggembirakan. Yufarrihu apa? Sedang atau akan menggembirakan. Dia fi'ilmu tafrihan, tafrihatan, tafrohan, tifrohan. Ya ini masdar menggembirakan juga sama. Maknanya menggembirakan, cuman enggak pakai telah, enggak pakai sedang. Maknanya menggembirakan. Terus mufarrihun apa mufarrihun? Isim fa'il. Artinya yang menggembirakan. Mufarrahun isim maf'ul yang digembirakan. Farih fi'il amr apa? Gembirakanlah. Ya. Jadi gembirakanlah. Jadi terserah kamu mau gembira atau enggak, pokoknya kamu harus gembirakan orang lain. Gitu. Pokoknya kamu harus menggembirakan orang lain. Itu farri. Kalau bergembiralah apa? Ifroh. Fariha yafrohu ifroh. Gembira. Bergembiralah. Yes. Terserah orang lain mau gembira atau enggak, yang penting kamu gembira. Itu ifroh. Tapi kalau farri, gembirakanlah orang lain. Ya meskipun kamu tidak sedang gembira, sedang tidak baik-baik saja. Ya. La tufarri fi'il nahi, janganlah menggembirakan. Mufarrahun isim zaman, makan masdar sama ya dengan isim maf'ul sama. Jadi mufarrahun nanti sigotnya apa? Nah, mufarrahun itu bisa 4 sigot, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, masdar mim. Jadi artinya 4. Furriha fi'il madhi lil majhul, artinya telah digembirakan, telah dibuat gembira. Ya. Yufarrahu sedang atau akan digembirakan. Paham ya? Menggembirakan sama gembira, paham ya bedanya? Paham tak? Ya. Insyaallah paham ya. Sekarang kita ambil 3 contoh yang masih di situ, memasukkan, mengabarkan, dan memotong-motong. Baris paling depan silahkan menulis dakhola. Baris kedua khobbaro. Baris ketiga qatta'a. Ya, qatta'a. Mas ada Bun Nabawi ada enggak? Enggak ada ya? Mas Agus Budianto? Ada. Mas Agus Supriyadi? Ada? Lah ini Mas Agus ya mana? Agus Prasetyo malah enggak ada namanya gimana? Agus Prasetyo saya ganti ya. Yang Supriyadi ini ganti Prasetyo. Mas Ahmadi ada. Mas Arif Nugroho ada. Arjuna enggak ada.
Mas Bima, Christian, Damar, Mahesa, F1. Fajrul Falah, ada. Mas Guntur ada. Mas Haryanto, ada. Pak Heru, ada. Mas Ilyas, ada. Mas Ikwan, Mas Irfanuddin, ada. Mas Iwan Sianto ada. Mas Joko Haryanto nggak ada. Joko Pramono nggak ada. Mas Joko Wahyono ada. Kristanto Heri Wibowo Abi Yasir nggak ada ya. Mawarti ada. Mas Andriku ada. Muhammad Irfan ada. Ya. Muhammad Sarwono nggak ada. Karom nggak. Pak Sihana. Mas Tony Sutrisno ada. Ada. Mas Tri Harsono mungkin salah nih ya, maksudnya Mas Tri Sarihono gitu mungkin ya. Ya Mas. Tri Harsono atau Sarihono? Nah ini mungkin Tri Sarihono. Pak Zainal ada. Pak Sunardi belum masuk ini. Mas Fitra. Ya pas Mas Dar kasih 4 ke bawah gitu aja. Iya kan pas Mas Dar itu dibuat keempatnya ke bawah saja. Gitu, jangan ke samping biar nanti sampingnya bisa isim fa'il. Sama itu. Tapi pas Mas Dar itu dibuat empatnya ke bawah. Gitu. Ya, boleh, silahkan.
Selesai? Jadi untuk fiil-fiil yang lebih dari 3 huruf ya, mulai bab 7 sampai terakhir, nanti buka kamusnya itu untuk nyari perubahan maknanya. Mencari perubahan maknanya. Seperti contoh dari fariha menjadi farroha itu ternyata menggembirakan. Gitu ya. Kotoa memotong, kotoa memotong-motong. Itu maknanya itu diambil dari kamus. Ambil dari kamus. Jadi mencari kamusnya itu untuk mencari perubahan maknanya. Ya, 3 huruf bisa, terus nanti diambil turunannya, atau langsung ya seperti ini, farroha, tapi kan harus berikan tasdidnya. Ada pilihannya, itu memberi harokat kan ada, bisa memberi harokat. Ya? Diketik sudah dirubah ke Arab toh? Dirubah ke Arab dulu. Nah, kemudian titiknya dipencet lama, nanti akan muncul harokatnya. Titik, samping spasi itu kan ada titik toh? Jangan ketik pencet lama, jangan ditahan, jadi ditahan. Itu tinggal geser ke kiri. Nah, itu kan ada fathah, ada tasdid. Ya. Tinggal ngarahkan kursornya itu ke pilihannya apa. Itu harokatnya itu. Gitu, muncul loh. Digeser, nah, geser jarinya. Mana? Itu pilihannya ada fathah, dhamma, kasroh ya. Fathahnya yang tegak ada, yang ya, kecil sekali emang. Bon, selesai? Coba Mas Irfan baca. dakhala yudakhilu tadkhilan tadkhilatan tadkhalan tidkhalan mudakhilun mudakhalun dakhil la tadkhil La tudakhil la tudakhil mudakhalun
Terus terus Mas Ahmadi. Ada khilatan. Dakhil. La tudakhil. Yudakhalu. Terus monggo Pak. Tadkhilan. Dakhil. Ya Pak Syahna. Tadkholan. Ya. Terus Mas Riko, khabbara. Terus ya, terus takhbaron. Ya, Mas Arif. Terus Mas Irfan. Ya, lanjut. Lanjut. Qatta'a. Ya, terus. Tereng. Ya, Mas Fitra. Lanjut. Lanjut.
Terus ya diulangi paling depan. Dakhala, silakan paling depan bersama-sama. Dakhala yudakhilu tadkhilan tadkhilatan tadkholan tidkholan mudakhilun mudakhalun dakhil la tudakhil. Baris kedua, khabbara, silakan. Paling belakang, qata'a, silakan. Ya, coba nih satu-satu nih. Terus dari Mas Irfanuddin. Apa bahasa Arabnya dan sigot kalimat berikut? Masukkanlah. Masukkanlah. Dakhil. Sigotnya fi'il amr, bagus. Masya Allah. Akan dimasukkan. Akan dimasukkan. Akan dimasukkan. Ngorek no akan no. Terakhir berarti. Yudakhalu. Samadi. Yang memasukkan. Mudakhilun ya, mudakhilun. Jangan memasukkan, Pak Mawardi. Bagus. Telah dimasukkan, Pak Sihana. Dukhila, bagus. Baris kedua. Akan mengabarkan, Mas Riko. Akan mengabarkan. Akan loh Pak, akan. Yukhabbiru. Yukhabbiru. Yang dikabarkan, Mas Agus. Mukhabbarun. Kabarkanlah, Mas Iwan. Khabir, telah dikabarkan. Khubbira, telah mengabarkan. Mas Irfan. Khabbara. Ya. Yang mengabarkan, Mas Guntur. Mukhabirun ya, paling belakang. Potong-potonglah, Pak Sunardi. Ya, potong-potonglah. Qati. Pak Zainal pripun? Coba ya. Telah memotong-motong.
Telah memotong-motong. Telah itu berarti apa? Telah titik-titik sigot apa? Fi'il madhi. Ya, mana yang fi'il madhi? Yang tertulis di sini semuanya fi'il madhi. Yang terus di tabel ini semuanya fi'il madhi. Tinggal baca. Mana yang maknanya memotong-motong? Qat to'a. Kan wazannya fa'ala ya, berarti bacanya itu qat to'a. Mas Fitra. Memotong-motong saja. Memotong-motong. Taktoan atau tiktokan atau tiktoan? Tiktoan atau taktian atau taktihatan. Jadi masdar ya tiktokan itu ya. Kalau bermainlah TikTok berarti taktik. Lah tuh taktik. Toktik gitu ya mungkin ya. Toktik itu berarti suruh tiktokan. Ya. Sekwan. Yang dipotong-potong. Ya, Mas Ilyas, tempat memotong-motong. Mukot taun sama ya. Ya. Enak itu kalau sudah bisa. Belum bisa ya mikir berat ya. Nah. Mukot taun. Telah dipotong-potong, Mas Ri. Ya. Kutia. Gampang ya? Alhamdulillah. Nah, dari sini ya. Satu kalimat yang gundul ini berarti sudah kita bisa temukan beberapa bacaan ya. Contoh ini. Nah, saya buat 6 di sini ya. Nah. Coba dibaca yang artinya telah gembira. Nah, Pak Syahna. Salah. Telah gembira. Berarti kan bab-bab yang lalu telah gembira. Pariha. Telah gembira. Hah? Nah, yang enggak ini kan yang sudah kita pelajari. Telah gembira pariha. Ya toh? Dibaca bergembira. Siapa tahu? Bergembira. Ya. Farohun. Masdar. Parihaya frohu farohan. Kalau enggak ada alifnya kan farohun. Farohan ini kalau ini jelentit munggah itu farohan. Ini kan medun ini. Farohun. Apa farohun? Bergembira atau kegembiraan. Yang gembira, ya siapa tahu? Ya, yang gembira. Yang bergembira. Apa? Farihun. Apa sigotnya? Sifat musabahah bismil fa'il. Nah isim fa'il itu kan farihun, itu isim fa'il. Kalau ini sifat musabahah bismil fa'il namanya. Tahu tak sekarang? Jadi sifat musabahah itu maknanya isim fa'il tapi bentuknya tidak fa'ilun. Enggak? Seperti hasanun. Hasanun itu kan yang baik. Kalau isim fa'il kan hasinun gitu kan. Yang gembira. Parihun itu isim fa'il. Kalau ini kan parihun pendek. Sifat musabahah.
Contohnya di muhtarat kan gitu ya. Sifat musyabahah jika fi'il madinya fa'ila satu wazannya fa'ila ya, maka sifat musyabahnya fa'ilun. Contoh farihun sama syarisun lah. Apa syarisun? Itu pasal ke-6. Pasal ke-6. Baru kemarin Ustaz Abdul Latif masih anget itu kebul-kebul itu. Wah, mesinnya wis kemebul. Hati error itu kemebul. Ya. Makanya kita belajar diulang-ulang ini biar apa? Biar kerekam. Intinya kan itu toh. Belajar itu kan merekam. Supaya apa? Melekat gitu. Ya. Maka penyakitnya ilmu kan lupa lah. Bagaimana tidak lupa? Ya diulang-ulang. Diulang-ulang. Ya, kita ulangi ya. Fariha telah bahagia. Farahun kebahagiaan. Farihun yang berbahagia. Ya, yang berbahagia. Ini namanya sifat musyabah. Halaman berapa itu? 29. Nomor 4 itu, nomor 4. Jika fi'il madinya fa'ila, maka satu ikut wazan fa'ilun. Contohnya farihun, syarisun, itu lah. Ya, najisun ya, tambahkan. 2 af'alu, contohnya ahmaru, asfaru, akma itu, akwaru. 3 fa'lanu, contohnya aslanu, gotbanu gitu ya. Ya, jika fi'il madinya fa'ula, maka ikut wazan 1 fa'ilun. 2 fa'lun, contohnya sahlun. 3 fu'a, contohnya sujaun. Ya, humamun gitu. Itu sifat musyabahah namanya. Lah, sebuah kalimat itu sifat musyabahahnya yang mana? Dari 6 wazan itu yang mana? Ya harus lihat kamus. Jadi tidak setiap kalimat bebas semau kita ikutkan farihun, ikutkan af'alu, itu enggak. Harus lihat kamus. Ya, maka sebenarnya itu yang penting itu hafal sebenarnya. Kalimat ini apa artinya ini? Wes rampung. Iya kan? Iya, betul itu. Lah kita hafal kaidah tapi nggak mau ngapal ya susah toh. Maksudnya kosakata itu ya, penting kan kita baca ini maknanya ini artinya ini sudah selesai. Karena tujuannya baca supaya kita paham toh. Nah kita kan sudah baca atau artinya paham kan sudah selesai. Ya, fariha, farahun, farihun. Fariha fi'il madhi, farahun masdar, farihun sifat musyabahah bismil fa'il. Kalau awal-awal dulu kita artikan isim fa'il itu kan. Tapi karena sudah tambah materi, berarti apa? Sifat musyabahah bismil. Terus dibaca telah menggembirakan. Apa sih Gus? Farroha yang kita bahas ini. Bab 7 toh? Farroha telah menggembirakan. Terus dibaca gembirakanlah. Pari, pari. Dibaca telah digembirakan. Kuriha. Ya, ini baru 6. Nanti ada kak satu kalimat ini bisa 30-an. Nah, pokoknya jangan khawatir. Pokoknya jangan khawatir. Ya, alhamdulillah. Ye. Tapi sifat musyabahah tidak memiliki isim maf'ul. Tidak punya. Dia tidak ada isim maf'ulnya. Kalaupun ada biasanya pakai huruf jar. Ya, biasanya pakai huruf jar. Misalnya mafhumun ya. Apa itu contohnya apa ya? Ada kemarin saya baca itu ada isim maf'ul dari apa itu kalimat yang lazim tapi ada huruf jarnya bi itu. Cuman saya lupa.
Ada itu. Tapi secara asal nggak ada ya. Fi'il lazim bukan hanya sifat musyabah ya. Semua fi'il lazim itu tidak ada isim maf'ulnya. Contoh, dakhala yadkhulu, dukhulan, dakhilun, isim maf'ulnya madkhulun. Apa artinya madkhulun? Yang dimasuk itu apa? Kalau yang dimasukkan kan mudakhalun, yang dimasukkan. Kalau madkhulun enggak ada gitu ya. Dhahaba yadhabu ya. Madhubun bi ya, madhubun bi itu dihilangkan. Ya. Madhubun bi itu dihilangkan. Saya pernah buka kamus kemarin seperti itu, ada kalimatnya. Madhubun bi. Dhahaba bi itu kan hilang, bukan pergi. Ya, dhahaballahu binurihim berarti apa? Allah menghilangkan. Jadi ketika dhahaba bi itu menjadi muta'addi, menghilangkan. Jelas ya? Jadi kalau dhahaba bi itu menjadi ada isim maf'ulnya. Wallahu a'lam gitu. Yang lain? Silakan kalau ada. Ya Mas Riko. Kalau tanya senyum-senyum. Paham ya? Insyaallah paham ini ya? Ya. Jadi tujuannya sorof itu apa toh? Ini tadi contohnya. Kalimat brondolan ini ternyata satu kalimat udah ketemu 6 toh ini. 6. Nanti tambah babnya, tambah apa itu? Materinya nanti banyak kemungkinan lagi gitu. Ya kan? Tambah banyak kemungkinan. Ya, maka benar ya, ujian orang itu berdasarkan ilmu dan keimanan. Ya, maka kalau enggak mau banyak ujian, rasa berilmu, rasa beriman, wes rasa ujian, wes langsung lulus. Neng lulusnya jelas, yang rokok jelas gitu aja toh. Wes rasa teh kok nasibe nek kuwi gitu. Nah. Jadi memang gitu ya. Tambah ilmu itu ya tambah ujian. Tambah iman ya tambah ujian. Semakin tinggi kan semakin besar anginnya. Ya kan? Jadi pohon itu semakin tinggi itu ya semakin besar anginnya, harus ditahan. Belajar sorof ya gitu. Jadi tambah materi ya tambah ujiannya tambah berat. Tambah mumet jelas itu. Ya. Tambah mumet itu jelas. Ya harus saling mendoakan ya, harus saling mendoakan supaya kuat menahan badai. Karena gini ya, kalau toh misalnya kita ndak ikut belajar ya, belum tentu loh kita nanti bisa waktu yang kita biasanya digunakan belajar itu bisa digunakan untuk waktu yang lain yang berdapat pahala. Belum tentu. Contoh, misalnya jenengan nggak ikut ma'at ilmi. Ya, katakanlah mutung wes. Ya. Apa bisa nanti kira-kira habis asar sampai isya itu rutin tiap hari ngaji terus? Tidak bisa. Tidak bisa. Banyak waktu kita yang terbuang sia-sia. Buktikan saja. Maksudnya buktikan aja mutung. Gitu. Artinya buktikan pas kita nggak masuk itu ya kan. Pas kita nggak masuk itu kan bisa Sabtu Ahad itu kan. Nggak mesti toh setiap apa itu berasar sampai isya belum tentu kita gunakan untuk belajar. Ya. Iya. Karena nggak ada beban, nggak ada ujian, nggak punya keinginan gitu. Orang kan gitu toh. Orang itu kalau nggak punya cita-cita kan nggak ada beban. Ya kan? Orang kerja ngopo kerja. Penting mangan ya wis. Ya toh, nggak ada beban itu. Saya ya pernah lihat videonya Kang Deddy Mulyadi KDM, Masya Allah ya.
Ya walaupun dengan kekurangan-kekurangannya beliau miliki, tapi beliau banyak sekali memberikan pelajaran kehidupan ya. Untuk masa sekarang itu ya. Yang maksudnya bisa kita lihat. Kalau nggak bisa kita lihat kisah yang lebih lebih heroik, lebih menarik banyak itu kisahnya para sahabat itu jelas lebih heroik ya kan. Cuman kan kita tidak bisa melihat secara langsung gitu kan. Beliau mengatakan berdasarkan survei yang beliau temui, rata-rata orang miskin itu ya kehidupannya apa itu ya, pokoknya amburadul lah gitu. Karena apa? Malas. Karena apa? Malas gitu. Jadi yes, rumahnya kotor, rumahnya pokoknya pakaian ndak karu-karuan. Gitu. Karena apa? Ndak pinter ngatur waktu gitu. Kalau dilihat ya nggak sibuk-sibuk amat sebenarnya. Ya toh? Nggak sibuk-sibuk amat. Ya. Tapi kenapa nggak bisa tertata? Karena ndak terbiasa hidup disiplin. Ya kan? Nah sebenarnya Islam itu ngajarkan loh kita itu hidup disiplin. Dari bangun tidur mau tidur lagi itu semuanya diatur. Ya kan? Makanya dengan kita ikut jadi santri seperti ini sebenarnya Masya Allah kita itu terbantu untuk apa? Ngatur waktu supaya kita itu waktu-waktu yang biasanya nggak ngapa-ngapain itu jadi ngapa-ngapain gitu loh. Ya. Ya kan ada tugas murojaah, latihan nulis gitu kan. Jadi enggak usah dipikirin, dilaksanakan saja. Oh, belajar tasrif ya udah, nulis, ada contoh ditulis. Enggak usah dipikirin, kalau dipikirin malah pusing. Kita itu sering pusing itu karena banyak mikir. Kita itu cuma apa? Ahli pikir saja. Tukang mikir, tidak tukang aksi gitu loh. Ya kan? Coba kalau kita beraksi, ada solusi itu. Tapi coba, apa saja kalau jenengan pikir kayak tok, malah mumet. Duh, Indonesia ini utangi perang-perang triliun ini. Oh, coba jenengan melu mikir lah mumet. Ya tak? Sego paling paceknya muda kabeh. Met. Nah, itu kan. Pusing. Udah bangun tidur berdoa, kerja, ibadah, berdoa, kerja terus. Jalani saja. Ya, Allah yang ngatur kehidupan. Ngapain kita harus pusing-pusing? Ya tak? Nah, itu. Jadi Masya Allah ya, jadi agama kita sebenarnya ngajari kita itu untuk hidup disiplin. Dan keberhasilan tidak ada yang terpisahkan dari kata disiplin. Pasti terkait dengan kata disiplin. Ya, kesuksesan apapun mesti dikaitkan dengan kata apa? Disiplin, komitmen. Ya. Setan itu bisa menggoda manusia itu karena disiplin banget setannya. Coba iblis itu kesel itu. Kesel. Resik ya itu. Karena itu konconya rokok itu kan. Ya kan? Jadi iblis itu disiplin banget itu. Wah, kayak kita nganggur ini. Langsung cedai itu kan. Wah, kayak wah sih kayak subhat wae ya. Gitu. Disiplin sekali itu iblis itu. Kalau tidak disiplin tidak berhasil dia. Nah kita mau seorang beriman malah nggak disiplin gitu ya. Jelas ya ikhwah. Ya itu. Jadi kita harus ya belajar mengatur waktu kita. Apalagi dengan kesibukan kita yang sudah bekerja, harus mikirin anak, harus mikirin anaknya mertua, itu. Anaknya mertua kan ya juga harus diurusin ya, nafkahi dan lain sebagainya. Ini kita harus pandai mengatur waktu. Jelas ya. Ya, insya Allah dengan ikut kegiatan seperti ini kan waktu kita jadi berkah. Jadi berkah. Kita lebih dekat dengan ilmu, lebih dekat dengan kebaikan, orang-orang soleh kan. Itu sisi positifnya. Ya kalau kita hanya mau apa? Enaknya tok, tapi lihat pusingnya nggak mau ya itu oke tunggale itu ya. Ya kan? Ya, itu banyak temennya kalau kayak gitu. Dan coba, yang membuat orang itu enggak maju-maju itu karena kemalasan. Orang itu kalau sudah malas itu pengennya apa? Jalan pintas. Ya enggak? Orang itu udah malas, enggak mau berusaha, pengennya itu cuma menempuh jalan pintas. Bagaimana kaya, tapi enggak keluar tenaga banyak.
Sudah akhirnya ada pinjol, judol gitu. Itu kan para pesertanya mesti apa? Orang yang malas gitu kan. Ya. Dan nanti kalau ada sedikit yang pinter ngakali bandarnya, nanti ditangkep. Bandarnya kalah lapor polisi. Tapi kalau pesertanya kalah, ya lapor polisi ya, resiko nih mas, resikonya. Ya demikian ikhwah. Jadi satu hal ya yang perlu kita ambil sisi faedahnya dari kita ikut kegiatan seperti ini, insya Allah waktu kita itu banyak barokahnya. Ya, yang belum tentu kalau kita misalnya seperti tadi ya, muto berhenti, kita bisa mengalokasikan setiap hari Senin sampai Kamis, ba'da asar sampai Isya kita bisa gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Belum tentu. Jelas ya. Nah ini satu hal yang kita harus banyak bersyukur dan kita banyak berdoa kepada Allah agar bisa istiqomah. Ya, kita mari saling mendoakan ya, satu di antara yang lain supaya Allah menguatkan kita, meneguhkan langkah kita, memberikan istiqomah. Kalau ilmu itu sekali lagi fadlun minallah ya kan. Ilmu itu fadlun minallah. Jadi yang penting arahan ustadz dikerjakan. Tulis. Murojaah, setoran. Pokoknya semampunya seperti itu kerjakan. Pemahaman Allah nanti yang kasih. Ya, Allah yang akan kasih siapa yang layak dikasih dan siapa yang belum. Tapi pada dasarnya selama kita mau berusaha, ya Allah akan memberi yang kita inginkan. Insya Allah Ta'ala. Demikian sedikit kata-kata hari ini. Ya semoga menambah kita semangat. Ya. Jadi jangan dipikir mumetnya saja ya. Pokoknya dijalani saja, dinikmati. Mumet dinikmati, gitu kan? Karena ternyata ya orang nggak belajar pun juga mumet. Ya toh? Iya. Orang kerja mumet, orang nggak kerja lebih mumet. Orang nganggur itu mumet nggak kira-kira? Wow, tambah pusing itu. Ya kan? Cuman pusingnya orang kerja itu kan ada suatu harapan. Pusingnya orang nganggur apa harapannya? Demikian sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.